Assalamualaikum Mas Haji. Waalaikumsalam Mas Oki. Ketemu lagi Mas Haji ya. Oke. Mas Haji selaku pengolah data nih. Ya, betul. Ya. Mas Haji bisa dijelaskan enggak syarat mendapatkan BPNT? Ya, oke. Terima kasih Mas. Bantuan panganan tunai ya? Ya. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya, untuk BPNT ya. Jadi dulu ada yang kita gunakan adalah aplikasi 6NG yang offline. Jadi 6NG offline ini aplikasi yang dimiliki oleh Pusdatin Kesos Kementerian Sosial. Jadi di aplikasi tersebut operator desa menginput data, memperbaiki dan sebagainya, ya, DTKS. Nah setelah itu DTKS itu yang sudah diinput oleh desa nanti akan dikirimkan ke kami sebagai operator data di kabupaten. Selanjutnya data tersebut akan kami kirimkan ke SKG online ke Kementerian Sosial atau ke Pusdatin. Diolah oleh pusat, kemudian nanti akan ditetapkan sebagai DTKS. Demikian juga dengan BPNT sama. Usulan untuk BPNT dulunya juga melalui aplikasi SKG offline yang ada di desa. Sama persis dengan yang DTKS tadi. Diusulkan, kemudian lewat kami kirim ke pusat, kemudian ditetapkan penerimanya atau yang menjadi penerimanya. Kemudian sejak bulan Maret kemarin, jadi sejak bulan Maret kemarin nampaknya ada beberapa perubahan sistem atau mekanismenya. Kalau dulu menggunakan SKG offline yang ada di desa, mulai bulan Maret kemarin bisa menggunakan Excel, format Excel. Jadi desa mengirimkan dalam bentuk Excel, kami sudah mempunyai grup operator, kemudian ketika desa mengirimkan ke kami dalam bentuk Excel, baru kami online-kan ke pusat. Nah, setelah itu nanti prosesnya akan di aplikasi atau di sistem. Ini saya contohkan ya, saya contohkan begini. Ada misalkan dari hasil kiriman desa, katakanlah ada 400-an yang kita kirim. Setelah itu di screening oleh sistem, NIK yang tidak valid sekian. Nah itu muncul NIK yang valid sekian, yang tidak valid sekian. Dari yang valid itu kemudian masih ada proses keduanya, yaitu pemadanan dengan Dukcapil. Valid itu dalam arti gini, ini kan 16 digit ya. Ketika ada NIK 15 digit otomatis dianggap tidak valid, atau 17 digit ya pasti tidak valid. Yang 16 digit atau yang valid akan diproses lagi pemadanan dengan Dukcapil. Baru setelah itu yang padan dengan Dukcapil itu sebagai calon penerima. Ingat ya, usulan desa yang sudah padan itu bukan otomatis menjadi penerima, tetapi calon penerima. Dan di sini juga tertulis ya, segala data yang diupload ini adalah benar dan merupakan usulan dalam kurung tidak otomatis menjadi penerima bansos. Ini tertulis di online-nya. Jadi ketika sudah diusulkan, kemudian ada pemadanan Dukcapil, dia sudah padan, itu menjadi calon. Nah, kemudian selanjutnya tahap berikutnya pengolahan data di Pusdatin. Kita tunggu SK selanjutnya. Kalau dia masuk SK, lolos, baru dia proses pencairan dan seterusnya. Berapa bulan Mas untuk proses itu biasanya? Kalau untuk bulan ya Maret April yang lalu itu sebetulnya relatif cepat. Artinya dalam 1 bulan atau tidak sampai 2 bulan itu prosesnya berjalan terus, mutar. Tetapi untuk khusus bulan Juli ini sekali lagi, ini masih belum ada pengusulan. Karena Juli ini Kementerian atau Pusdatin fokus pada perbaikan NIK. Jadi selama sebulan kemarin kita melakukan perbaikan NIK, jadi belum ada pengusulan. Kemungkinan nanti di bulan berikutnya baru kita ada pengusulan. Oke. Terus gini, berarti peran penting pemerintahan kelurahan dan desa itu harus peran ekstra juga ya? Betul sekali, betul sekali. Jadi kita sangat tergantung desa. Tidak mungkin dinas sosial mengusulkan kalau tidak ada usulan dari desa. Oke. Terus bagaimana dari masyarakat nanti
karena masyarakat yang awam itu juga mau mengajukan ke desa, itu jalurnya itu harus ke RT dulu kah, itu bagaimana Mas? Ya, Secara pengertiannya Mas Haji. ya, baik, terima kasih. Jadi secara umum semua penerima bansos, Ya, diperjelas lagi kan bisa Ya. biar memahami masyarakat. betul. Semua usulan penerima bansos itu bersumber dari desa. Di desa ada namanya mekanisme musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Jadi bagi warga yang merasa tidak mampu, silakan lapor ke desa. Kemudian desa nanti akan menampung, ya. Kemudian diadakan semacam musyawarah, mana-mana yang memang memenuhi syarat untuk diusulkan. Ketika dianggap atau diputuskan memenuhi syarat, maka dia akan diusulkan. Nah, prosesnya yang tadi saya jelaskan. Terus ke desa itu nanti menemui siapa? Operatornya ada operatornya sendiri atau bagaimana Mas? Ya. Untuk teknis di desa memang Teknisnya. bervariasi ya, bervariasi. Jadi ada perangkat desa yang sekaligus operator, tetapi juga ada operator yang bukan perangkat desa, artinya desa mengangkat orang menjadi operator. Jadi intinya silakan koordinasi ke desa, lapor, nanti siapa yang ditunjuk oleh desa untuk mendata dan sebagainya. Nah, berikutnya tinggal ditunggu apakah dia memang memenuhi syarat atau tidak untuk diusulkan. Jadi peran penting seperti halnya keterbukaan siapa halnya penerima itu desa harus juga keterbukaan juga ya. Kalau untuk pengusulan, iya silakan ke desa. Jadi sekali lagi dinas sosial hanya menerima usulan dari desa atau yang hasil dari musyawarah desa. Terus setelah proses itu masyarakat memberikan aspirasi ke desa, menyampaikan aspirasinya bahwa saya itu rakyat bawah mau Ya. minta bantuan tersebut, sama desa itu kan ditampung dulu berarti ya? Ya. Ditampung dulu, siapa nama-namanya, akhirnya dirapatkan sebagai muskel atau musyawarah desa tadi ya? Ya, betul. Oke, musyawarah kelurahan atau musyawarah desa. Setelah dalam penggodokan, kalau itu memang benar, itu nanti format itu nanti langsung dimasukkan ke Excel, Ya. diajukan ke sini ya? Dinsos betul. Dinsos. Ya. Oke. Terus Mas, mohon petunjuk. Itu setiap harinya BPNT itu dari pusat Ya. turun ke daerah itu apa dibatasi kuota atau yang mengajukan itu bebas dulu beberapa dulu atau bagaimana Mas? Ya. Untuk SK BPNT itu dari Dirjen ya, dari Dirjen PFM di Kementerian Sosial. Itu ada SK-nya memang, kuota itu ada. Ya, jadi ada SK-nya. Kemudian ketika kuota itu masih sisa, ya, katakanlah kita mendapat kuota, saya mohon maaf saya kurang hafal ya, kuotanya berapa. Misalkan ada sisa kuota, ya, kita masih menyampaikan, silahkan desa mengusulkan. Kalau menyampaikan itu disampaikan ke desa semua, Iya, per semua. kecamatan ya berarti. Semua desa. Berarti mohon maaf, kalau nanti misalkan di kota kan hanya bisa dipakai rata-rata berarti nanti. Iya, makanya ini tergantung sikon ya. Iya. Tergantung sikon. Ketika pernah kami membatasi pernah Iya. per desa katakanlah hanya sekitar 15-an apa 20-an pernah. Tapi juga pernah kita loss. Artinya loss itu karena memang banyak. Iya. Sisa kuota pernah waktu itu sangat banyak. Silakan mengusulkan. Nanti sistem yang akan menyaring. Oke, kenapa Mas harus dibatasi? Padahal kan masih banyak juga yang membutuhkan. Ini ya. Kalau kuota penentuannya Kementerian Sosial. Nggak bisa, ya? Iya, Iya, kita tidak oke. bisa semacam Siap. itu. Terus Mas, untuk kuota itu dibuka itu 1 tahun itu berapa kali? Informasi yang kami terima nanti kelihatannya bisa setiap bulan. Setiap bulan ya? Ya, Alhamdulillah kalau tetapi gitu ya. sekali Bisa lagi meringankan. untuk bulan ini belum. Untuk bulan ini Jadi belum. khusus bulan Juli ini belum ada pengusulan. Ya. Sebelum Juni ada, Maret, April, Mei ada. Setelah diusulkan, Ya. tahapan nanti si penerima ini mendapatkan kartu atau berupa apa atau undangan untuk menerima bantuan tersebut bagaimana nanti dari Ya, oke. Jadi setelah usulan tadi lewat desa, kemudian desa kami kirim ke pusat, kemudian diolah di pusat, nanti akan turun BNBA atau By Name by Address, siapa-siapa yang masuk atau lolos untuk menjadi KPM BPNT. Setelah nama-nama itu ada atau turun, kemudian untuk proses pembukaan rekening itu nanti lewat Himbara atau bank.
Di sini yang ditunjuk adalah BNI. Jadi masyarakat datang ke Oh, bank? enggak. Jadi Oke. begini, prosesnya masyarakat pertama kan menunggu dulu. Ya, Ketika data sudah clear, yang cair-cair siapa, ya, ya. data itu oleh kementerian diberikan kepada bank atau himbara. Oh, sama Kementerian diberikan himbara. Himbara langsung ya? Ya, Oh, oke. karena begini, sebelum masuk ke situ ya, proses pengolahan data di kementerian itu ada 3 sumber. Satu dari SIG-NG tadi, 2 dari Dukcapil, dan 3 dari aplikasinya bank sendiri atau namanya Omspam. Jadi ketika 3 sumber tadi klop, datanya benar sama, itu yang nanti bisa cair. Ketika salah satu tidak ada, maksudnya salah, maka menjadi tidak cair. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ketika yang sudah clear, berarti ada di datanya bank, clear, itu nanti akan diinfokan ke desa. Ini calon-calon yang akan menerima untuk tambahan, Bantuan misalnya. itu ya, siap. Kemudian ada undangan pemberitahuan dan sebagainya untuk pembukaan rekening. Nah, seperti halnya nanti ke depan, bulan depannya itu penerima itu mendapatkan sepertinya kartu KKS atau bagaimana, Mas? Ya, itu kalau sudah lolos. Oh, kalau sudah lolos. Kalau sudah lolos kan diinfokan. Ya, Kalau memang belum, artinya prosesnya masih ada yang salah, ya nanti desa bisa mengusulkan lagi. berarti peran penting desa Betul harus sekali. ekstra juga ya. Ya. Oke, siap. Ini khusus BPNT, Mas ya? Iya, Oke, siap, Mas. Terima kasih, Mas Haji. sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.